Nah, jadi sudah jadi LP, bukan pengaduan loh ya. Ini sudah jadi LP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ke Polda Metro karena ini darurat sudah. Darurat hukum. Ya. Kenapa saya hari ini ke Polda? Saya mendampingi yaitu Sekjen PWI beserta keluarga besar PWI, yang mana PWI yang identik dengan ormas keagamaan, dan ormas PWI itu salah satu ormas yang diakui oleh negara dan terdaftar di Dekumham Republik Indonesia, tapi di PKI kan oleh yang namanya adiknya Bahar. Itu siapa itu? Zain bin Ali bin Smith. Nah, videonya ada dan itu sudah dijadikan barang bukti pelaporan. Nanti biar teman PWI, karena teman PWI yang melaporkan, jadi nanti biar teman-teman PWI yang akan menyampaikan itu. Yang jelas PKI sudah dilarang di negeri ini. Tidak ada PKI. Kalau ada orang yang mengkait-kaitkan PWI sebagai Partai Komunis Indonesia, maka orang seperti ini, walaupun dia bocil, tapi mulutnya brengsek ini anak ini. Pakai kaidah-kaidah agama, pakai dalil-dalil agama. Kemudian yang kedua yang memprihatinkan, mantan menteri agama yang belum dinyatakan bersalah, dia dimaling-maling itu di video itu, di iblis-iblis coba. Kemudian juga Banser. Kemudian yang lebih parah lagi, dia ngomong bahwa kakaknya Bahar bin Smith itu ditangkap dan ditahan. Kenyataannya nggak ada. Berarti dia menyebarkan berita-berita hoak dan menimbulkan kebencian di antara kita. Maka dari itu, pada kesempatan ini karena negara kita negara hukum, saya mohon kepada teman-teman PWI, saya tahu kalian merasakan ketidakadilan di negeri ini. Kejadian Winong, yang mana makam yang waktu itu dibongkar karena memang legalitasnya itu bermasalah, langsung diproses hukum, langsung ditangkap. Tapi ini ada oknum Habib yang ngaku-ngaku durian Nabi, lihat sudah tersangka tidak ditahan. Alasannya apa? Alasannya karena saudara BHS ini sebagai tulang punggung keluarga. Sekarang saya tanya, sahabat Ridho, anggota Banser, punya istri, punya keluarga, dia dipukulin sampai opname. Coba kamu ketika memukuli saudara sahabat Banser, sahabat kita ini, apa kamu mikir kalau dia itu punya keluarga gitu? Nah, tadi saya cross check nih ke keluarganya Bahar, kan Bahar sebagai tulang punggung keluarga. Saya teleponan tadi sama ibunya dan sama perempuan yang inisialnya Hel. Yang inisialnya Hel nih, yang pernah nangis di Dr. Rikat nih. Saya tanya, kamu sama entah suaminya, entah mantannya, saya enggak tahu ya. Karena sampai detik ini kan belum ada kejelasan dan kepastian. Dikasih nafkah enggak? Enggak ada, bagus, enggak ada. Terus berapa bulan enggak dikasih nafkah sama BHS? Karena BHS kan alasannya bulan tunggu keluarga. Ini ada anak kecil loh. Tidak sama sekali selama 4 bulan. Nah, nanti silakan wawancara dengan Hel. Nanti teman-teman media silakan hubungi pengacaranya. Terus sampai detik ini anaknya itu yang berinisial U itu yang masih kecil tidak ada pengakuan loh. Tidak terdaftar baik di Dukcapil baik itu tidak ada. Dan ini ditelantarkan. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Asep Suhairi beserta Kapolresta, tolong Pak dievaluasi total ini. Kok bisa orang tersangka yang sudah menganiaya dan sesuai keterangannya Ridho itu mengerikan sekali. Dan BHS ini adalah residivis. Sudah terbiasa mukulin orang gitu loh. Dan maunya main keroyok-keroyokan. Nah kalau ini dibiarkan sudah tersangka, korban mengalami trauma, kesakitan yang luar biasa, lalu kemudian hukum tidak adil, yang lain langsung ditahan, ditangkap, tapi BHS tidak. Pak Kapolri, ingat, warga NU, warga Ansor, warga Banser,
ini masih menghormati hukum. Jangan sampai teman-teman ini melakukan cara-cara yang tidak diinginkan. Itu tidak kami harapkan. Makanya hari ini kami mendampingi teman PWI, karena negara kita negara hukum. Ya sudah, kita proses hukum. Karena yang dilakukan oleh saudara Zen ini, yang bocil ini kurang ajar banget ini. Menteri Agama, adiknya Ketua Umum PBNU, belum dinyatakan bersalah, sudah dimaling-maling dan diiblis-iblis. Ini dolim ini. Nah, maka dari itu saya persilakan teman-teman PWI yang melaporkan, apakah laporan adiknya saudara Bahar ini diterima oleh kepolisian atau tidak? Monggo. Sekjen, gimana? Kita ini kronologinya dulu. Ya, yang Oke. menyampaikan ya, yaitu Bagus Mogi, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, per hari ini saya Tubagus Mugin Fadil, Ketua 2 PWLS, didampingi oleh Sekjen kami, Mas Ken Iten, dan juga dari PWI Jakarta. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas didampinginya kami dengan Gus Rofi dan One Back dari BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Sedangkan PWLS adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Per hari ini kami melaporkan kepada saudara Zain bin Ali bin Smith untuk pidana pencemaran nama baik kepada organisasi kami PWI yang dicemarkan disangkakan sebagai PKI. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Rofi tadi itu suatu hal yang benar. Jadi kita utamanya melaporkan saudara Zain bin Ali bin Smith atas pencemaran nama baik kepada organisasi kami. Tapi ini saling terkait dengan kasus Bahar bin Smith kakaknya. Jadi pertanggal 11 Februari lalu, Bahar bin Smith ini dimintai keterangan di Polresta Kota Tangerang untuk kasusnya beliau yang diduga melakukan pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, Intimidasi. bahkan pencurian HP terhadap korban yang bernama Rida yang merupakan anggota Banser Kota Tangerang. Tapi mereka menuduh Rida ini adalah anggota PWI. Padahal Rida bukan anggota PWI, tapi anggota Banser. Nah, kemudian ketika di tanggal 11 tersebut, adiknya Bahar menyatakan memberikan klarifikasi. Katanya klarifikasi. Tapi ternyata merupakan ujaran yang isinya banyak fitnah dan juga melakukan pemutarbalikan fakta. Baik terhadap yang tadi Gus Rofi sampaikan kepada mantan Ketua Menteri Agama, juga kepada Banser, Ansor, dan juga mencemarkan nama baik PWILS. Kepolisian juga diserang sama Kepolisian juga diserang, dan PWILS adalah organisasi masyarakat yang pengurusnya sebagian besar adalah para kiai, gus, santri, dan juga para ustadz, dan juga kiai kampung, keluarga besar, keturunan, dan pencinta Wali Songo. Tapi dicemarkan nama baiknya sebagai anggota PKI. Padahal PKI itu organisasi legal, sedangkan PWILS adalah organisasi resmi berbadan hukum yang memperjuangkan pergerakan di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan hal-hal yang positif. Sehingga kami tidak sepakat, tidak setuju apabila kami dicap jelek sebagai PKI. Makanya kami emosi, kami marah, dan kami juga tidak terima. Tapi kami sebagai warga negara yang taat hukum, lebih baik menyelesaikan kasus ini secara adil, secara hukum yang sesuai di Indonesia ini. Dan ini adalah foto daripada tersangka yang bernama terlapor yang bernama Zain bin Ali bin Smith, adik daripada Bahar bin Smith. Nah, padahal pertanggal 11 lalu ketika dia berupaya membela kakaknya dengan melakukan fitnah, kakaknya di malam itu juga sudah melakukan permintaan maaf kepada korban Rida dan kepada Ansor. Artinya apa? Artinya pernyataan kakaknya minta maaf sudah mengakui salah, sudah minta maaf, sehingga membuktikan pernyataan adiknya semuanya ini adalah merupakan hal yang pembohongan publik, fitnah, pencemaran nama baik, dan pemutarbalikan fakta. Tapi utamanya kalau kami PWI melaporkan beliau karena mencemarkan nama baik organisasi PWI. Mungkin demikian, nanti silakan ada pertanyaan. Saya akan nambahkan ya. Nah, saya selaku Sekjen PWILS, ini adalah upaya kita sebagai warga negara menindaklanjuti tahapan-tahapan hukum. Sebetulnya kita dari daerah-daerah sudah didorong dan didesak. Bagaimana ini karena terkait dengan ada pernyataan demikian dari saudara Zain bin Ali bin Smith. Karena terkait adiknya Bahar Smith, yang justru dengan pernyataan itu memperkeruh masalah. Bayangkan dengan pernyataan seperti itu,
dengan dalil-dalil agama, dengan menggunakan jar-jar agama, itu Bahaya, untuk menutupi dari tindakan kriminal. Ini yang dibahayakan. Memframing seolah-olah itu benar, padahal itu murni kekriminalan. Jadi dibungkus dengan jargon-jargon agama ini yang membahayakan. Jadi supaya negara juga kepada alim ulama supaya membereskan hal ini. Nah kemudian dampak dari ini, pernyataan ini memPKI-PKI-kan. Ini diulas tadi, PWI adalah terdiri dari pengurusnya ulama-ulama besar, ulama-ulama kampung di Nusantara. Satu pesantren, ribu-ribu santri. Andaikan pengurusnya ini disebutkan PKI, bayangkan satu pesantren, kurang ajar. muridnya, jemaahnya tidak terima. Mau jadi apa negara ini? Jadi kepada negara, kepada Pak Prabowo dan juga kepada Kapolri untuk segera menindaklanjuti, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dampak dari akibat ucapan ini adalah bahaya. Ya. Ini akan menyulut, akan memberikan dampak negatif ketika jemaah-jemaah para pimpinan PWI LS ini merasa tersinggung. Ini melakukan pelaporan, kami upayakan untuk meredam. Kita upayakan preventif untuk melakukan upaya hukum supaya meredam dari ini. Tapi nanti kita lihat ke depan bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian. Ya. Kami mohon dan berharap dan yakin pihak kepolisian akan bertindak seadil-adilnya dan secepat-cepatnya. Ya. Soal demikian, Ya. dari saya silakan lanjut. Tambahan sedikit saya, ini kami menyampaikan pesan kepada para pihak aparat penegak keadilan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Ini yang harus ditekankan, bahwasanya penegakan keadilan ini haruslah karena Allah, dan juga jangan sampai karena membela yang bayar, membela yang disangka punya pengikut, sampai melakukan suatu hal kesalahan. Kami menyampaikan, meskipun per hari ini kami melaporkan terlapor adalah Zain bin Ali bin Smith, tapi kami himbau upaya agar para aparat keamanan juga menegakkan keadilan kepada Bahar bin Smith yang merupakan tersangka yang sudah melakukan tersangka untuk pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian terhadap saudara Rida, korban Banser. Dan plus lagi anak adiknya ini juga menambahkan lagi dengan pencemaran nama baik kepada PWI Dan fitnah. dan fitnah kepada berbagai tokoh yang tadi disebutkan. Dan juga kedepannya kami harapkan ini juga Bahar adalah seorang residivis yang tidak bisa diberikan restoratif justice, tidak bisa ada kata damai buat Bahar bin Smith. Dan juga kedepannya kemungkinan besar kami menyangka dan menduga Bahar bin Smith ini juga merupakan melakukan pidana pembohongan publik, penipuan, mengatasnamakan agama untuk mencari mata pencahariannya. Kedepannya mungkin itu juga akan kita proses karena ini banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Demikian dari kami supaya para penegak aparat bertindak adil dan melanjutkan proses hukum yang telah terjadi, termasuk di kasus Winongan Pasuruan. Mungkin Gus, saya mau menambahkan sedikit ya. Ya. Semua pesan untuk masyarakat Indonesia dan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, jangan mudah terprovokasi dengan jargon-jargon agama, menggunakan dalil-dalil itu hanya untuk menutupi atau pembenaran kriminal yang telah dilakukan dan mengadu domba umat Islam juga. Mengadu domba umat Islam. Jadi dalil-dalil itu untuk dijadikan jargon kebenaran dari tindakan kriminal. Jadi kita harus hati-hati kepada umat Islam. Kita adalah orang Nusantara yang wajib menjaga kondisivitas di negara ini. Siap. Yang Gus. Ayo, Gus. Ya, One kami back. mewakili daripada Barisan Kesatuan Nusantara (PKN). Saya dari Divisi Hukum. Kali ini saya mendampingi kawan kita dari PWI LS yang membuat laporan kepada Zain bin Ali bin Smith. Tujuannya bagi kami adalah untuk menegakkan keadilan serta mendukung stabilitas keamanan negara, jangan sampai terjadi bentur. Maka di sini kami menyarankan sekaligus mensupport agar PWI membuat laporan. Jadi tataran ini kami juga berharap kepada pihak kepolisian agar bisa diproses secara cepat, agar semuanya bisa jelas bahwa semua penanganan kasus hukum itu dapat ditangani dengan baik oleh kepolisian kita, karena dengan begitu masyarakat akan memberikan lagi kepercayaan kepada polisi. Gitu. Siap. Jadi itu saja. Laporan PWI itu diterima dan pasalnya masuk. Nah ini kita tunjukkan dan perlu diketahui ya,
Itu adiknya Bahar di video itu kan polisi katanya kriminalisasi tuh. Betul nggak? Betul. Padahal nggak ada. Memang nyatanya ada kok. Memang nyatanya memang saudara BHS itu melakukan penganiayaan seperti yang disampaikan sahabat Ridho dan saksi-saksi lainnya itu. Monggo Dan silakan. resmi Iya. sebagai tersangka. Nah ini ya. Nah, jadi sudah jadi LP. Bukan pengaduan loh ya. Ini sudah jadi LP. Sekali lagi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, mohon inti untuk diproses. Jenderal.